Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 14 April 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 118 ayat 26. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan ini. Dan dari ayat ini tema kita berbunyi jalan yang diberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ibadah minggu kemarin disebut Minggu Palma. Untuk itu daun-daun palma dihadirkan. Minggu Palma dengan daun palma itu merujuk saat peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai sebagai lambang damai dan kelemah lembutan hati. Perjalanan Yesus bersama muridnya memulai menunjukkan perjalanan seorang raja. Murid-murid menghamparkan jubah mereka di jalan yang dilalui keledai tunggang itu. Sontak dengan spontan masyarakat bergabung. Lebih lagi mereka memotong ranting-ranting dan daun palma dilambai-lambaikan di sepanjang perjalanan Yesus. Lambaian itu sudah merupakan suatu prosesi disertai dengan seruan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Perjalanan ini sungguh menjadi kejutan bagi para petinggi Yahudi di Yerusalem. Saudara-saudari, kita melihat dalam sambutan masyarakat terhadap Yesus pada saat itu tidak terbatas dari apa yang telah diajarkan, tidak terlepas dari apa yang telah diajarkan, yang telah dilakukan oleh Yesus di sepanjang pelayanannya. Penyambutan itu berisikan pengharapan penuh agar Yesus menyatakan diri sebagai Raja Israel, sebagai Mesias yang membebaskan Israel khususnya dari penjajahan orang Roma. Memang sungguh kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk menyatakan dirinya sebagai raja, tetapi bukan hanya untuk satu teritorial Israel pada saat itu, bukan hanya untuk satu bangsa Israel pada saat itu. Walaupun mereka disebut Israel umat Tuhan, tapi kedatangan Tuhan lebih daripada itu. Teritorialnya ialah seluruh bumi. Dan untuk semua bangsa dan bahasa di muka bumi, dia masuk ke Yerusalem membawa pembebasan bagi manusia, bukan mengalahkan pemerintahan Roma yang menjajah bangsa Israel pada saat itu, tetapi untuk membebaskan dari dosa yang menindas seluruh manusia. Penghulu dosa itu ialah iblis yang sudah menguasai hati manusia sejak Adam dan Hawa, yang tidak mampu lagi kita kalahkan iblis itu. Dalam Minggu Palma ini, kita menghayati perjalanan Yesus yang dramatis untuk mengalahkan iblis. Diawali dengan sorak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itulah tema kita yang disebutkan jalan yang diberkati. Perjalanan ini bukan rencana Yesus sendiri, tetapi telah dinubuatkan, termasuk nubuat itu dalam Mazmur renungan kita ini. Perjalanan Yesus ini dalam nama Tuhan. Sorak orang banyak yang mengandung pengharapan. Sorak itu dipertanggungjawabkan oleh Yesus dalam menanggung sengsara dosa dan memasuki kematian untuk mengalahkan iblis melalui kebangkitannya.
Dengan lambaian daun palma, kita mengenang jalan sengsara yang ditempuh oleh Yesus untuk meraih kemenangan bagi manusia berdosa. Sorak yang berbunyi, "Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan," nanti akan diganti dengan seruan, "Salibkan dia, salibkan dia." Begitulah Yesus menggenapi pengharapan orang berdosa. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, bagi Anda, apakah penting Minggu Palma atau sama saja dengan minggu biasa? Kedua, saat ini sebesar apa harapan Anda akan Yesus Kristus? Yang ketiga, seandainya Yesus tidak rela mati di salib, siapa yang menjadi harapan keselamatan bagi Anda? Mari berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Yesus Kristus berhasil menjadi harapan keselamatan kami. Tiada harapan lain, tiada juru selamat lain, hanya Yesus, sempurna itu bagi kami. Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus dengan persatuannya dengan Roh Kudus. Amin.